Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini ya 1 September 2021 sampai dengan besok 2 September 2021. Saat saya buat video ini jamnya jam 1.08 ya waktu Indonesia bagian Barat, masih sesi satu break. Jadi saya bahas 8 saham ya. Ini bagian kedua. Bagian pertama sudah saya bahas 8 saham ya. Nah, yang ini bagian kedua. Yang bagian pertama tadi saya bahasnya sahamnya ya, saya sebutkan aja barangkali barangkali ada yang berminat ya. BBIB, BBKP, BABP, Toys, PTBA, Real, Trim, dan BDMN ya. Itu yang bagian pertama. Jadi yang bagian kedua saya langsung bahas. Saya mulai dengan ADRO ya, Adaro Energy. Jadi emiten batubara mulai rebound Pak Sunar, harganya kan mulai naik. Sebelumnya dia memang naik tinggi, kemudian dia koreksi lagi ya. ADRO ini bagaimana? Apakah boleh buy? Jadi yang sudah punya, pasang kalau mau buy silahkan ya. Ini kan sudah cukup bagus ya. Ini area buy on weakness-nya ya. Sebenarnya banyak ya di sekitar sini dan sini ya. Area buy on weakness terakhir di sini memang ya. Sebelumnya saya sarankan di sini ya kurang lebih lah ya, sudah cukup bagus. Memang sebelumnya di sini ya kita perhatikan 31 Agustus dia turun dalam ya. Eh, tapi di sini kita perhatikan ya, kalau kita lihat memang candlenya seperti ini jelek ya, cenderung turun ya. Tapi kalau kita lihat dari hourly-nya ya, dari intraday-nya untuk jamnya ya, per jamnya ya, hourly chart ya, untuk chart yang jam ya, setiap jam ya, setiap 1 jam ya. Di sini dia turunnya karena gap down ya pada waktu closing ya, penutupannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya candlenya di sini dia lebih cenderung menipu lah ya. Memang sebelumnya terjadi seperti itu ya. Dia gap down, yang ini juga terjadi ya. Besoknya lagi naik tinggi ya, seperti itu ya. Memang di sini dia cenderung istilahnya masih testing area ini ya. Ini kan saya tarik Fibonacci retracement dari low-nya di sini dan swing high-nya ya. Dan dia kurang lebih masih testing area ini ya. Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan 23,6% di tengah-tengahnya kurang lebih ya. Menurut saya sih masih potensial. Yang mau buy sekarang silahkan pasang stop lossnya ya di low-nya hari ini di sekitar 1275 dan 1260. Itu stop lossnya kalau mau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 1315, tambah lagi, naik lagi ke atas 1340, tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 1420 ya. Di sini high-nya memang 1430 ya. Jadi kalau dia naik atas 1420, berikutnya targetnya adalah 1450, 1485, dan 1540. Jadi intinya ini garis-garis merah untuk average up atau tambah lagi ya. Sebelumnya memang dia naiknya bagus, kemudian dia turun koreksi ya. Nah ini berjuang untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1360 ya, nah ini kurang lebih resisten terdekatnya ya. Nah, dia ada kecenderungan naik sampai dengan minimal lah 1450 ya. Tapi saya yakin sih 1485 kali ini mungkin dikasih ya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1360 ya. Lanjut ke ini ya, ke arah ke atas ini ya. Yang mudah-mudahan aja semoga sukses ya. Pasang trailing stop dan stop loss itu untuk ada haru ya. Kemudian untuk IMJS. Nanti IMJS ini masih tetap mengikuti dengan sebelumnya ya, garis-garis yang sudah saya bahas. Jadi naik ke atas 600 sudah saya sebutkan, boleh buy tambah lagi ya. Nah ternyata kok turun lagi Mas Sunar ya, harusnya sudah pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Nah, memang dia selama dia berada di atas 550 masih ada kecenderungan untuk lanjut lagi ke 650 ya, seperti itu ya. Uh, jadi area buy on weakness kalau yang nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di sekitar area 456. Artinya kalau dia turun di bawahnya 500, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 456 baru sampai ya. Naik lagi ke atas 500 tambah lagi dan seterusnya. Nah, kalau posisi sekarang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang resistennya dia sudah break higher ya. Higher high ternyata gagal ya sesi satu break ya. Mudah-mudahan lanjut lagi sesi 2 ya. Penutupan atau sampai besok naik ke atas 600 lagi ya. Seperti itu ya. Uptrendnya memang masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 550 dan 525. Maksimum di 500 lah ya. Maksimum banget kalau mau stop lossnya ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 600 tambah lagi. Breakout ke atas 650 tambah lagi ya. Target price-nya berikutnya ya sekitar 700 dan 750 ya. Jadi saya gambarkan setiap lipatan 50 lah seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik terus ya seperti itu ya. Ini kurang lebih untuk IMJS ya. Dia masih cenderung lanjut ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana ya. Untuk IMJS sepertinya sih
terakhir hanya karena dia beli saham Nissan Financial aja ya, sebenarnya sekitar 380 miliar ya. Itu sentimen terakhir ya aksi korporasi ya. Entah nanti ada aksi korporasi lainnya, saya nggak tahu ya. Itu saya cek berita yang terakhir seperti itu. Fokus di pergerakan harganya saja saya ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk Send. Send di sini Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dia berjuang untuk breakout ke atas 394 ya. Ini area buy on weakness yang sudah saya sebutkan. Jadi naik ke atas 374 boleh buy. Pasang aja stop lossnya di 354 dan maksimum di 338 ya. Memang agak jauh. Buy-nya bertahap ya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 394 tambah lagi, naik ke atas 420 tambah lagi ya. Target price terdekatnya 478. Kalau dia berhasil naik ke atas 478, target berikutnya adalah sekitar area 520. Nah, 520 ini dari mana Pak Sunar? Ini dari chart pattern ya. Jadi ini ada pattern rounding bottom ya. Jadi yang pengen tahu apa sih itu rounding bottom ya, bentuknya seperti mangkok ya, itu bisa baca bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Itu di sana ada format untuk mangkok ya, rounding bottom ya. Jadi kalau saya ukur ketinggiannya dari sini ke sini, kedalamannya, kemudian saya plotkan ke atas untuk target price-nya, jadi target price-nya berikutnya 520 ya. Sebenarnya di uptrend-nya masih cenderung cukup bagus lah seperti itu ya. Memang koreksinya terakhir dia sempat turunnya agak jauh, testing 302 ya. Tapi sudah saya kasih garisnya 302 ya. Ini adalah yang sebelumnya di sini ya. Jadi selama bertahan di atas 302 dia masih cukup bagus ya. Malah saya sarankan ini kalau dia berhasil rebound ke atas 322 buy ya, untuk yang buy on weakness ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat ya, dan buy ya harusnya masih profit ya, seperti itu ya. Nah, kalaupun sudah jual ya, kalau mau buyback sekarang ya silakan ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 354 dan 338. Nanti naik lagi ke atas 394 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, masih ada peluang untuk naik lagi, break higher high ya. Memang dia sebelumnya high-nya di 478 ya, dia koreksi dalam ya. Ini dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 478 ya untuk Send. Oke, cukup. Berikutnya LPPF, ini masih merambat naik ya. Jadi sudah pernah saya bahas, di analisa saham harian ada, di analisa saham mingguan ada. Intinya pasang aja trailing stopnya 2850 dan 2750. Yang mau buy on weakness tetap tunggu di area 2320 ya, memang di bawah. Kalau nggak dikasih pas sebentar ini kan masih uptrendnya masih bagus ya. Kalau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 2850 dan maksimum di 2700 itu stop lossnya ya. Kalau mau ya 2690 lah, ikut low-nya 31 Agustus ya, 2690 itu stop loss maksimumnya. Belinya jangan terlalu banyak, nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 3050 tambah lagi ya, target price-nya adalah 3400 dan 3700. Nah, kalau naik ke atas 3050, kalau mau tambah lagi, naiknya di berapa Pak Sunar? Di 3100 ya, tambah lagi ya. Jadi setiap lipatan Rp50 tambah lagi ya. Naik ke atas 3150 tambah lagi dan seterusnya ya. Mau dibagi berapa ya, terserah ya. Jadi kalau mau dibagi 4 kali untuk average up ya, berarti setiap kali buy porsinya 25% ya, seperti itu ya. Kalau mau 4 kali ya. Kalau mau 5 kali ya berarti setiap kali buy porsinya 20% dari maksimum porsinya ya. Seperti itu ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up kalau dia berhasil naik lagi, sambil pasang trailing stop dan stop loss ya. Nah, kok belinya bertahap gitu Pak Sunar, kok nggak langsung buy sekarang? Ya karena dia baru saja breakout dari resistennya ya. Kita masih belum yakin istilahnya ya. Terus terang aja, walaupun uptrendnya masih cukup bagus ya. Karena sebelumnya dia kalau naik tinggi, nggak lama lagi dia potensi koreksi lagi ya. Ini kan naiknya 3 minggu naik tinggi, koreksi 3 minggu ya sebelumnya gitu. Tapi dia di sini yang menariknya, kalau dia berhasil breakout lagi dia selalu higher high ya. Sebelumnya di sini ya dia naik tinggi, ekor panjang ke atas, dia koreksi ya, cenderung sideways lama berbulan-bulan ya. Kemudian dia breakout lagi, ini high-nya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dia koreksi lagi, cenderung sideways ya. Kemudian breakout lagi, high-nya yang sekarang ini ya, minggu ini ya, itu lebih tinggi daripada sebelumnya di sini ya. Jadi dia mudah-mudahan tembus sampai 3700 lah minimal targetnya di area Fibonacci retracement 100% ya sebelumnya ya, dari swing high di sini ya saya tarik ya ke swing low-nya gitu ya. Kalau dia naik lagi ya berikutnya di Fibonacci extension 127,2% sekitar 4500 ya. Oh, jauh banget Pak Sunar. Apakah mungkin dikasih? Mungkinnya selalu ada ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus naiknya seperti itu ya untuk LPPF. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk truk ya. Truk ya. Guna Timur Raya Tbk. Ini area untuk average up-nya sudah saya berikan garis-garisnya untuk panduannya.
naik ke atas 130 buy, naik ke atas 136 buy, naik ke atas 156 ke atas buy. Jadi yang sudah punya harusnya sudah profit ya, yang lagi nonton mencatat ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area 181 sampai dengan 176 lah minimal ya. Itu Fibonacci retracement 38,2%. Jadi saya tarik garis Fibonacci ya. Itu dari swing high di sini ke swing low-nya di sini ya. Jadi dia di sini sebenarnya masih cenderung resiko turun ke bawah ya. Walaupun dia rebound naik tinggi ya. Karena menurut IMO Fibonacci retracement, kalau kita tarik Fibonacci retracement dari jalur downtrendnya, selama sahamnya belum berhasil naik ke atas 38,2%, sebenarnya resiko koreksinya masih ada ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita belinya bertahap aja kalau mau buy ya. Kalau posisi sekarang memang kalau mau buy on weakness, jadi tunggu aja kalau dia koreksi misalnya ya. Itu ada dua titik ya, 136 sampai dengan 130 atau tunggu di bawahnya sini ya, 115 sampai dengan 109. Artinya kalau mau buy on weakness, kalau dia koreksi, kalau dia turun di bawah 136, kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 136 barusan buy ya. Atau kalau dia masih turun ya, kita tunggunya di 115. Jadi kalau dia tunggu kalau rebound ke atas 115 barusan buy, kemudian naik ke atas 130 kita tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Ini di tengah-tengahnya saya kasih acuan garis lagi ya untuk pemasangan trailing stopnya ya. Jadi kalau beli sekarang buy high sell higher istilahnya ya. Boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 147 dan 136 ya kalau mau buy sekarang ya. Yang sudah punya juga sama, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 147 dan 136 ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus, tapi perlu diingat resikonya masih cukup tinggi ya saham truk ini ya, karena dia sebelumnya dia ya ini volumenya kecil ya, tiba-tiba naik tinggi ya, sahamnya naik tinggi ya. Jadi menurut saya sih kalau beli jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya, bertahap aja. Kalau dia antara 156 dan 181 ya kurang lebih target price berikutnya ya. Kalau dia naik lagi kira-kira kalau mau average up ya, kalau mau tambah lagi istilahnya ya, itu boleh tambah lagi di 164. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 164 silakan tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 181 boleh tambah lagi, target price-nya kurang lebih sekitar area 204 ya di sini ya. 204 dan berikutnya lagi di area sekitar sini ya. 234 high-nya ya. Itu kurang lebih ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk truk ya, mudah-mudahan dia berhasil ya. Berikutnya INDF. Nah, INDF ini ya kalau kita perhatikan ya. Nah, sebelumnya ini juga candlenya dia menipu ya. Kadang-kadang kita kalau kasih candle panjang seperti ini ya kan? Itu dia gap down ya. Jadi kita jangan terlalu takut banget ya. Biasanya terjadi di akhir-akhir bulan ya. Ini kan akhir bulan ya, dia diturunkan dalam ya. Sebenarnya itu bukan harga sebenarnya yang ini ya. Karena dia sebelumnya dia memang turun, tapi ini gap ya. Setelah dia closing dia gap down. Biasanya dia nggak lama lagi dia cenderungan naik ya. Dan benar dia naik. Karena apa yang diturunkan ya pada saat closing ya, biasanya nggak lama lagi dinaikkan. Jadi contohnya adalah INDF, sebelumnya contohnya adalah ADRO ya. ADARO ya, sudah saya bahas di awal ya. Jadi di sini yang sudah punya fokus saja pasang stop lossnya di 6250 ya. Karena dia sudah berhasil naik ke atas 6350, kalau mau tambah lagi sih silakan ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak, nanti naik ke atas 475 tambah lagi, naik lagi ke atas 6600 tambah lagi dan seterusnya. Memang INDF ini cenderung masih sideways ya, tapi menurut saya sih masih cukup bagus lah ya selama dia bertahan di atasnya 6000 ya. Ya paling tidak lah 6125 ya. Masih cukup bagus ya untuk jangka menengahnya. Memang dia sentimennya karena akuisisi Penhill ya, PHC ya. Salah satu grupnya ya. Dia akuisisinya nilainya besar banget dan di harga yang sangat mahal ya, karena katanya ada jaminan pendapatan atau labanya juga ya. Jadi mudah-mudahan aja dia kedepannya masih cukup bagus ya, bisa naik ke atas 7000 ya. Memang INDF ini sahamnya kalau kita lihat ya dari dulu memang nggak kemana-mana ya, kurang lebih areanya sekitar sekitar 6000 sampai dengan 7000 lah seperti itu ya. Dia sudah lama kemana-mana ya kan, sudah sejak tahun 2018 lah ya. Dia walaupun naik ke atas 7000 ya, dia nggak lama turun lagi ke sekitar 6000 ya. Jadi range-nya dia lumayan lebar, sahamnya nggak kemana-mana tapi cukup defensif lah seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk MPOW. MPOW dia naik lagi, ini garis-garisnya sudah saya berikan, resisten terdekatnya 164 ya. Ini 152 ke atas boleh tambah lagi kan, sudah saya sebutkan, sudah saya bahas sebelumnya ya, tinggal ikutin aja.
pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 152. Belinya jangan terlalu banyak ya, di sini memang volumenya sebelumnya nggak ada sama sekali ya, nggak liquid ya, tidak liquid ya. Kemudian pertengahan Agustus kedua ya, nah dia mulai naik, volumenya juga mulai ada aktivitas, tapi dia sering timbul tenggelam ya. Ini naik tinggi, kemudian berikutnya dia volumenya hilang ya, tenggelam gini ya. Hati-hati aja kalau beli, jangan terlalu banyak. Bagi yang resiko buy hasil higher boleh ya, silakan. Kalau nggak berani resiko, tunggu buy on weakness di sekitar area 105 sampai dengan 111. Artinya kalau dia turun di banyak 111, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 111, buy, naik lagi ke atas 120, tambah lagi ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 135, tambah lagi, dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy hasil higher, silahkan naik ke atas 164, 164 ya, 164 ya, 164 boleh buy, pasang stop lossnya di 152, maksimum di 135. Kalau dia naik lagi ke atas 182, tambah lagi, target price-nya kurang lebih sekitar area 230 ya. Itu saya gambarkan di area sini ya, Fibonacci extension 261,8%. Tapi di sini ada checkpointnya 182 ya, target price terdekatnya ya. Jadi di sini memang dekat dengan resisten ya. Tapi perlu diingat uptrendnya masih cukup bagus. Memang resikonya tinggi ya, karena seringkali dia volumenya hilang ya. Tapi kita jangan terlalu takut. Kalau yang berani buy hasil higher ya silakan buy. Kalau nggak mau ya tunggu buy on weakness di sini ya. 111 ya. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound buy ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 182 ya kemungkinan targetnya sekitar 230 ya. Itu adalah Fibonacci extension 261,8% ya. Ya mudah-mudahan aja sukses. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau apa ya untuk MPOW kok dia naik tinggi ya. Sepertinya nggak ada ya. Terakhir sih katanya sih pendapatannya naik gitu ya salah ya. Ya tapi kan kita nggak akan tahu ya. Ada berita apa, apakah ada aksi korporasi, akuisisi atau right issue atau obligasi, nanti silakan cek sendiri beritanya ya. Kalau ada informasi ya silakan komen ya di kolom komentar ya. Berikutnya NICL ya. NICL ini memang dia terus terang aja dia masih downtrend ya. Setelah dia IPO ya naik tinggi, kemudian turun berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Naik pun dia sementara ya, kemudian dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini naik lagi juga turun lagi ya. Di sini kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di level ini ya, saya kasih ya 114 ya, itu stop lossnya ya, low-nya hari ini memangnya ya. Kalau mau buy saran saya sih masih belum buy ya, memang di sini candlenya hijau, jadi bukan berarti candle hijau langsung buy, enggak ya, karena dia masih risiko turun ke bawah ya, ini arahnya juga ke bawah. Kalau mau buy paling aman sih tunggu kalau dia naik ke atas 143 buy, kemudian naik lagi breakout ke atasnya ini ya 170 terakhir sebenarnya ya, tambah lagi atau buy up. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar ya, ini ya 210 tambah lagi ya, tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi ya di 187 ya. Jadi ini area untuk average up atau buy up ya kalau mau tambah lagi ya, naik ke atas 143 tambah lagi, naik ke atas 170 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu bagi yang mau buy. Jadi kalau sekarang terus terang aja masih resiko. Kalaupun mau curi start ya boleh-boleh aja, tapi masih cenderung untuk downtrend ya. Kalau turun di banyak 114 lebih baik jual dulu semuanya, karena di sini kalau dia lower low lagi ya ada kemungkinan dia turun lagi bisa sampai ke 50 ya, bisa aja ya, karena kita nggak akan pernah tahu, dia memang urusan IPO gak lama ya. Tapi dia mau dibawa kemana masih belum ada track recordnya juga ya. Saya nggak tahu laporan keuangannya seperti apa, apakah bagus atau enggak, silahkan cek sendiri. Saya di sini hanya fokus ke pergerakan harganya. Kurang lebih cukup ya, ini bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama, kalau mau menonton jangan lupa nonton ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu like ya, itu paling penting. Dan juga kalau bisa ya, kalau ada kesempatan atau waktu lebih, atau misalnya ya kalau ada pulsa lebih ya, internet ya kuotanya mau habis ya, mungkin bisa tonton dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau watch time-nya naik ya mudah-mudahan peringkatnya naik, banyak yang lihat ya, ratingnya naik, banyak yang viewernya makin banyak ya, mudah-mudahan harganya makin naik tinggi ya kalau dia berhasil breakout ya, karena banyak yang beli ya. Ya kita istilahnya profit bareng-bareng ya, seperti itu ya. Nanti jualnya di mana ya tergantung masing-masing ya, pasangnya trailing stopnya di mana. Yang penting kalau naik ya kita profit bareng-bareng ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup.
Seperti biasanya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Amin. Terima kasih banyak.